Selamat siang pemirsa, kembali berjumpa bersama saya Siti Maudila yang akan menyampaikan beragam topik dan berita menarik yang dirangkum dalam liputan Ada Apa hari ini, 10 November 2025. Pemirsa, sebelum masuk kepada berita atau topik yang akan dibahas, seperti sebelumnya, kita akan melihat dan mendengarkan perkembangan juga situasi dari teknik reportase dan diskusi kelompok oleh mahasiswa KPI 5A. Pemirsa, kali ini kita sejenak terhenti dan tidak dapat bergabung bersama dua reporter kita, yakni Zia dan Maudi, karena ada beberapa hal, sehingga tim kami tidak dapat melakukan liputan secara langsung di lokasi. Namun demikian pemirsa, untuk melengkapi berita atau topik kita kali ini, sebelum itu kita akan melihat cuplikan video praktik dan dokumentasi diskusi. Pemirsa, dalam pantauan ke-8 ini bisa dilihat praktik dilakukan secara online atau dalam jaringan karena terkendala dengan adanya kegiatan asesmen lapangan di area gedung Fakultas Dakwah. Namun untuk kegiatan pembelajaran tetap dapat kondusif dan berjalan baik. Kali ini pemirsa bersama praktik dari kelompok 8, tepatnya di kelompok terakhir ini, membahas berita atau topik terkait wisata alam Cikoromoy di Pandeglang, Banten. Dengan berbagai persiapan yang baik dan sangat produktif, kelompok 8 dapat dengan maksimal melakukan praktik. Untuk yang bertugas dalam praktik ini ada Siti Maudila sebagai news anchor, Amel reporter, Ishak dan Nabila narasumber, serta Majum sebagai kameramen. Kemudian beralih dari praktik, dalam proses diskusi pula dilakukan secara daring melalui Google Meet dengan presentatornya yakni Siti Maudila, Kisti, Mutia, Andika, dan Hafiz. Diskusi yang dibahas ini terkait menyelami jurnalisme di Indonesia dan di dunia, telusur peran jurnalisme investigasi di tengah masyarakat demokratis. Bagi hari ini pemirsa, kita akan membahas fenomena penting dalam jurnalisme, menelusuri peran jurnalisme investigasi di tengah masyarakat demokratis. Jurnalisme di Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar berupa tekanan politik, hukum, dan ekonomi yang menghambat kebebasan pers. Menurut laporan Reporters Sans Frontiers, peningkat kebebasan pers di Indonesia masih tergolong rendah. Ini menunjukkan perlunya perlindungan yang lebih kuat bagi jurnalis agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Di tingkat global sendiri, kebebasan pers juga menghadapi ancaman serupa. Meskipun negara-negara demokratis seperti Norwegia dan Finlandia menunjukkan praktik terbaik dalam hal kebebasan media, transformasi digital membawa kemajuan sekaligus tantangan baru, seperti disinformasi dan krisis kepercayaan publik terhadap media. Dalam konteks ini pemirsa, jurnalisme investigasi berperan penting sebagai watchdog atau pengawas kekuasaan. Ia menjaga agar pemerintah tetap akuntabel dan transparan, serta berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan penyalur informasi publik yang kredibel. Keberadaan jurnalisme investigasi menjadi salah satu pilar utama yang menjamin hak masyarakat atas informasi dan mendorong partisipasi publik dalam kehidupan politik. Dampak dari jurnalisme investigasi sangat nyata di bidang politik, sosial, dan kelembagaan. Melalui laporan yang mendalam, jurnalisme ini mampu mengungkap praktik korupsi, menumbuhkan kesadaran publik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap media. Kasus-kasus seperti skandal elektronik KTP di Indonesia, Panama Papers, dan Watergate di Amerika Serikat menjadi bukti nyata bahwa jurnalisme investigatif dapat mendorong perubahan hukum dan kebijakan publik. Namun pemirsa, tantangan terbesar bagi jurnalis investigatif meliputi ancaman hukum, kekerasan, peretasan digital, serta tekanan ekonomi pada media. Meski demikian, perkembangan teknologi juga memberi peluang baru seperti penerapan data jurnalisme dan kolaborasi lintas media. Untuk masa depan jurnalisme pemirsa,
sangat tergantung pada keberanian dan integritas jurnalis di investigasi, dukungan lembaga media, serta perlindungan hukum yang kuat dari negara. Di samping itu, masyarakat juga memiliki peran vital sebagai sumber informasi, pelapor, dan kolaborator jurnalis. Dengan kemajuan teknologi pemirsa dan meningkatnya literasi publik, partisipasi warga dalam pelaporan kasus menjadi lebih mudah. Namun, rendahnya literasi media dan resiko keamanan tetap menjadi hambatan. Oleh karena itu, kolaborasi antara media, masyarakat, dan lembaga hukum sangat diperlukan agar jurnalisme investigasi dapat benar-benar berfungsi sebagai penggerak demokrasi. Baik pemirsa, itu saja berita atau topik yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Demikian laporan liputan Ada Apa Hari Ini. Saya Siti Modela dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.